Persib Bandung menjalani sesi latihan ringan di hotel tempat mereka menginap selama di Bangkok, Thailand pada Senin 21 Juli 2025 pagi. Sesi latihan dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat pemulihan kondisi pemain setelah 3 hari menjalani serangkaian program. Dipimpin pelatih fisik Persib Bandung Miro Petre, pemain memulai latihan dengan peregangan. Setelah itu, Markov dan kawan-kawan berpindah dan melanjutkan program di kolam renang. Sesi latihan tersebut berlangsung kurang lebih 1 jam. Selanjutnya, pemain diberi waktu panjang untuk beristirahat. Seluruh anggota tim juga diberi kesempatan untuk berjalan-jalan di Bangkok. Diharapkan, seluruh pemain siap untuk melanjutkan rangkaian program pemusatan latihan pada Selasa, 22 Juli hari ini. Pelatih Persib Bandung Boy Jenodak percaya anak asuhannya bisa mengatur waktu dengan baik dan tetap memprioritaskan tujuan utama Persib Bandung datang ke Thailand. Dia berharap masa pemusatan latihan membuat para pemainnya semakin saling mengenal satu sama lain. Yang penting jangan terlalu lama, karena mereka tidak boleh sampai kelelahan untuk latihan. Para pemain sudah tahu soal ini. Dan bagi kami, pekerjaan tetap yang utama. Menikmati waktu itu bisa, kalau memang ada waktu luang. Tetapi prioritas kami adalah pekerjaan. Mereka harus membangun chemistry. Ada yang baru pertama kali sekamar. Ada yang mulai makan siang bersama. Dan ngopi bareng. Dari situ mereka mulai saling mengenal. Kata Bojan Hoda. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha memberikan dukungan kepada dua rekannya, yakni Kakang Rudianto dan Robby Darwi, yang saat ini sedang memperkuat tim nasional Indonesia U23. Kakang Rudianto dan Robby Darwi saat ini sedang memperkuat timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF U23 2025 dan sering mendapatkan kesempatan untuk tampil. Timnas Indonesia U23 pada babak penyisihan grup A Piala AFF berhasil menaklukkan Brunei Darussalam dengan skor mencolok 8-0 dan Filipina 1-0. Serta laga terakhir pada laga panas malam tadi kontra Malaysia berakhir imbang dengan skor 0-0, sekaligus memastikan diri lolos ke semifinal sebagai juara grup A dalam ajang tersebut. Menurut Beckham Putra, kemenangan yang diraih saat menghadapi Brunei Darussalam dan juga timnas Filipina sangat layak didapat timnas Indonesia U23 lantaran secara kualitas skuad Garuda tampil bagus. Saya bersyukur tim Indonesia U23 bisa tampil baik dan juga meraih hasil positif. Saat kontra Filipina, Kakang dan Robby tampil bagus. Semoga Kakang dan Robby bisa terus meningkatkan kemampuan mereka. Memang ada perbedaan, dan itu terlihat di lapangan. Saya pribadi tidak terlalu terkejut dengan jalannya pertandingan. Tetapi saat melawan Filipina, saya melihat Kakang dan Robby tampil sangat bagus. Apalagi di laga kontra Malaysia tadi malam. Mereka luar biasa. Semoga pertandingan selanjutnya, Indonesia kembali meraih hasil maksimal. Kata Beckham Putra Nugraha. Persib Bandung serius membangun fondasi kuat untuk menatap musim baru BRI Super League 2025 dan juga kompetisi ACL 2. Bertempat di Thailand, Maung Bandung menjalani pemusatan latihan yang tidak hanya berfokus pada penguatan fisik dan juga taktik, tetapi juga mempererat kebersamaan tim. Pelatih kepala Persib Bandung Boy Jenodak menegaskan pentingnya chemistry dalam tim, terutama setelah mendatangkan gelombang besar pemain baru. Sebanyak 12 rekrutan anyar kini bergabung, membuat proses adaptasi dan kekompakan menjadi prioritas utama. Gelandang muda andalan Persib Bandung Beckham Putra Nugraha menyambut positif atmosfer tes yang berlangsung untuk pertama kalinya di luar negeri sepanjang sejarah klub. Menurutnya, selain peningkatan secara teknis dan juga fisik, aspek kekeluargaan dalam tim menjadi hal yang tidak kalah penting untuk dibangun. Ini sudah hari ketiga di Thailand, dan semua pemain sangat menikmati sesi latihan. Para pelatih memberikan arahan yang jelas, dan kami semua mengikuti dengan baik. Tetapi yang paling utama adalah membangun kebersamaan dalam tim, karena banyak wajah baru pada musim ini. Banyak pemain datang dari luar negeri atau klub lain, jadi penting sekali untuk saling mengenal, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ini menjadi modal besar kita ke depan, kata Beckham Putra Nugraha. Nama-nama baru seperti Sade Ramdhani, William Marcilio, Lucho, Julio Cesar, Berguinho dan pemain lainnya kini menjadi bagian dari skuad racikan Bojan Hoda. Para pemain ini berasal dari latar belakang yang berbeda, baik dari segi pengalaman, budaya bermain, hingga bahasa. Karenanya menurut Beckham, momen-momen bersama dalam TSC menjadi waktu emas untuk menyatukan visi dan menyelaraskan karakter bermain di lapangan. Persib sendiri musim ini akan tampil di ACL 2, sebuah tantangan yang membutuhkan kualitas dan juga koordinasi yang jauh lebih tinggi. Di babak awal, mereka akan menghadapi Manila Tiger FC dari Filipina pada tanggal 13 Agustus mendatang. Laga tersebut akan digelar di Stadion GBLA.
Kebersamaan dan kekompakan bukan hanya soal chemistry di atas lapangan. Menurut informasi dari tim pelatih, berbagai agenda non-teknis seperti makan bersama, diskusi tim, hingga kegiatan hiburan juga disiapkan untuk membangun keintiman emosional dalam skuad Persib Bandung. Jadi bukan hanya liga, kita juga akan bermain di Asia. Karena itu kekompakan harus terus ditingkatkan. Saya rasa TC ini sangat bermanfaat, dan kami semua semakin siap untuk menghadapi dua kompetisi penting pada musim ini, kata Beckham Putra Nugraha. Musim ini, ekspektasi terhadap Persib Bandung sangat tinggi. Setelah menjuarai liga selama 2 musim berturut-turut, publik Bandung menuntut kelanjutan dominasi di kompetisi domestik dan prestasi gemilang di kancah Asia. Oleh karena itu, TC di Thailand menjadi fondasi penting menuju misi besar tersebut. Bek timnas Indonesia Justin Hubner memberikan jawaban monohok baru-baru ini. Hubner yang belakangan santer rekatkan dengan Persib Bandung memberikan sebuah klarifikasi. Pemain berusia 22 tahun itu menanggapi langsung rumor yang berkembang saat ini. Dalam salah satu podcast, disebutkan Hubner sangat dekat dengan Persib Bandung. Jebolan Akademi Wolves itu dikabarkan akan berlaga di Liga 1 musim depan untuk karirnya. Akan tetapi, hal itu langsung dibantah oleh bek tengah timnas Indonesia tersebut. Berarti mereka lebih tahu dari saya. Saya tidak akan ke sana untuk sekarang, kata Justin Hubner. Jawaban monohok Hubner itu menanggapi pernyataan salah satu pengamat yang menyebut ia akan ke Indonesia. Tercatat Justin Hubner merupakan salah satu nama pemain naturalisasi yang sampai saat ini belum mendapatkan klub. Nama lain diantaranya yakni juga ada nama Tom Haye dan juga Nathan John. Ketiga pemain itu berusaha mendapatkan klub baru usai kontraknya tidak diperpanjang timnya masing-masing. Persib Bandung kembali membuat kejutan di tengah pemusatan latihan mereka di Thailand. Tanpa banyak gembar-gembor, skuad Pangeran Biru mendadak membagikan hasil kemenangan 2-0 lewat akun Instagram resmi mereka pada minggu kemarin. Pertandingan itu menjadi bagian dari agenda hari ketiga Persib Bandung selama berada di negeri Gajah Putih. Namun yang membuat para bobotoh penasaran adalah absennya informasi tentang siapa lawan mereka dalam uji coba tersebut. Dalam unggahan tersebut, akun Instagram Persib Bandung menuliskan, hari ketiga training camp di Thailand, Persib menggelar pertandingan. Tim biru berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 melalui gol yang diciptakan Mark Low dan juga Ataya Zahran. Tulis Persib Bandung. Tidak ada detail lebih lanjut soal klub lawan atau cuplikan momen permainan yang melibatkan tim lain. Meskipun identitas lawan masih menjadi misteri, sejumlah pemain terlihat tampil dalam laga tersebut, termasuk Zulkifli Lukmansyah, Beckham Putra Nugraha, Deddy Kusnandar, Zalnando, Alvendra Dewangga hingga Rezaldi Hianusa. Selain itu, William Barros dan juga Ramon Teng juga ikut tampil dalam pertandingan yang digelar di hari ketiga tersebut. Dengan hasil game internal ini, maka para calon lawan uji tandingnya di Thailand seperti Ratchaburi FC dan Polistero harus mewaspadai potensi Persib Bandung memberikan kejutan kepada dua klub raksasa Thailand tersebut. Pelatih Persib Bandung Bowo Jerodak menjelaskan bahwa setelah pertandingan tersebut, para pemain tetap menjalani latihan seperti biasa pada Senin pagi. Sesi latihan dilakukan ringan di sekitar hotel untuk pemulihan fisik. Dia menegaskan bahwa pekerjaan tetap menjadi prioritas utama selama TC di Thailand. Sesi pemulihan juga termasuk latihan ringan di kolam renang. Para pemain terlihat mengikuti arahan pelatih fisik Miro Patre yang memimpin jalannya latihan selama 1 jam. Kegiatan di Thailand ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga membangun kekompakan. Pada berharap pemusatan latihan ini membantu pemain membentuk chemistry yang kuat di dalam maupun di luar lapangan. Perekrutan Ferran Putros menambah opsi di posisi bek tengah, dan muncul anggapan bahwa Bojan Hodak akan mengembangkan skema 3 center back sejajar. Secara teoritis, skema 3 bek tengah memiliki beberapa keuntungan. Selain dinilai lebih bisa menjaga stabilitas pertahanan, juga dirasa lebih fleksibel dalam transisi. Tim yang memakai skema 3 bek tengah juga lebih berpeluang untuk menguasai permainan, khususnya dalam memenangkan penguasaan bola di lini tengah. Di sisi lain, skema 3 bek tengah juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya, dinilai rapuh saat lawan melakukan serangan balik karena ada ruang kosong di pertahanan. Komposisi bek tengah di Persib Bandung saat ini terbilang lebih menjanjikan meski musim lalu pun sebenarnya memiliki stok yang lebih dari sekedar cukup. Sebelum nama Ferran Putros datang, Persib telah menggait 2 bek asing baru yakni Patricio Matricardi dari Argentina dan juga Julio Cesar dari Brazil. Kemudian 2 bek tengah lokal yakni Hamrah Hianusa yang diboyong dari Persik Kediri dan Alvendra Dewangga dari PSIS Semarang. Dewangga bisa dikatakan tipikal bek multifungsi.
karena bisa diperankan sebagai fullback dan juga gelandang bertahan. Selain mereka, Persib Bandung juga memiliki Kakang Rudianto dan Ahmad Jufrianto di posisi bek tengah. Robby Darwis pun bisa berperan di posisi tersebut. Akademi Persib Cimahi berhasil menorehkan sejarah dengan meraih gelar juara pada turnamen Gothia Cup U13 2025. Tim besutan pelatih Agi Maulana ini menjadi juara pada turnamen internasional setelah menundukkan wakil tuan rumah FC Stockholm Internationale dengan skor telak 5-1. Tampil di Gothia Cup 2025 dan menjadi juara merupakan buah dari kerja keras. Selain itu tidak lepas dari dukungan banyak pihak, sehingga dia dan anak asuhannya bisa memberikan hasil maksimal pada Gothia Cup 2025.